Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang cara pemakaian Google Classroom. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman tutorial menggunakan Google Classroom dengan POV kita sebagai seorang guru. Jadi langsung aja biar nggak lama-lama juga. Ini yang pertama kita ketik dulu di Google, ketik Google Classroom. Kita cari terus, ini ada yang paling atas, jadi langsung kita pencet aja yang paling atas. Nah, nanti tampilannya karena ini belum login ya, nanti displaynya akan seperti ini. Dan kita langsung pencet aja login ke Classroom di bagian sini. Nah, jadi nanti akan ada pilihan sebagai seorang siswa atau menjadi seorang pengajar. Karena di sini aku akan menjelaskan tutorial menggunakan Google Classroom dari POV guru. Jadi tinggal pencet yang pengajar. Dan nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilannya masih kosong ya, masih baru, jadi akan seperti ini, masih belum ada apa-apanya. Jadi langsung aja, mungkin kita langsung pencet ke yang buat kelas, karena ini POV sebagai pengajar ya teman-teman. Langsung pencet yang buat kelas. Nah, untuk nama kelas ini bisa diisi apa aja sesuai nanti kebutuhannya teman-teman gimana. Di sini aku coba contohin, mungkin aku mau pakai kelas 3A gitu. Nah, kemudian untuk bagian mata pelajaran serta ruangan ini sifatnya opsional, jadi teman-teman bisa mau kasih bagian isi di bagiannya itu apa, mata pelajarannya apa, ruangan apa. Tapi kalau nggak mau diisi juga nggak apa-apa. Ini misal aku kasih contoh mata pelajarannya, aku mau kasih matematika gitu. Ini nggak apa-apa kalau ada tulisan ini tidak ada mata pelajaran yang cocok, langsung kita pencet buat. Nah, ini kita bakal langsung masuk ke kelas 3A, ke forumnya. Seperti ini teman-teman. Di sini kalau misalkan nanti murid-muridnya udah masuk dan mau mengadakan kelas secara online via Google Meet, nanti bisa langsung pencet ini buat link. Kemudian di sini juga ada kode kelas. Jadi nanti kode kelas ini bisa diberikan kepada teman-teman murid atau siswa yang hendak masuk ke kelas room 3A ini. Kemudian di sini nanti akan ada tampilan tugas jika dari pihak guru atau pengajarnya memberikan tugas kepada murid-murid dan siswa-siswa yang ada di Classroom 3A ini. Jadi ini display dari forum ya, teman-teman. Kemudian di sini itu nanti kalau sudah ada orangnya, kalau sudah ada murid atau siswa yang masuk, nanti kita sebagai guru bisa membuat pengumuman. Jadi pengumuman ini digunakan untuk jikalau misalkan guru ingin mengabarkan atau menginfokan sesuatu, jadi supaya tidak perlu satu-satu memberitahu ke murid-murid, jadi bisa langsung menggunakan fitur pengumuman ini. Contoh kalau digunakan, nah ini nanti tampilannya akan seperti ini, dan ini kita setting ke semua siswa saja supaya semua siswa yang masuk juga bisa melihat pengumuman yang ada. Nah, ini nanti kita tinggal menuliskan informasi apa yang mau kita sampaikan ke Classroom. Ini karena contoh, jadi misalkan
Nah, misalkan kalau diketik aja nanti bakal kayak gini. Dan kemudian ini juga ada fitur kayak bold, italic, terus garis bawah. Terus juga kalau misalkan mau mencantumkan file atau video di YouTube atau file yang bukan dari Google Drive atau link, misalkan link tugas atau link apapun, itu bisa menggunakan fitur yang di sini. Nah, ini contohnya aku sampai sini dulu. Terus langsung kita pencet posting. Nah, nanti di sini akan langsung muncul pengumuman yang sudah kita buat barusan. Di sini juga nanti bisa kita edit atau bisa dihapus atau bisa share link juga. Misalkan mau disebar di platform lain selain Classroom. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk yang forum tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya ke bagaimana kalau seorang guru mau memberikan tugas di Google Classroom ini. Jadi di sini ada yang namanya tugas kelas. Jadi di sini guru bisa memberikan tugasnya secara langsung melalui Classroom yang sudah dibuat ini. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu kita langsung pencet buat. Nah, jadi di sini bakal ada beberapa pilihan, ada tugas biasa, ada tugas kuis, ada yang berupa pertanyaan, materi, atau menggunakan kembali postingan dari platform lain. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu yang tugas kuis, tapi opsional juga, tergantung teman-teman membutuhkan tugasnya ini berupa tugas seperti apa. Jadi aku bakal contohin cara membuat tugasnya melalui tugas kuis. Jadi akan aku pencet dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Karena kuis itu identik dengan pilihan ganda, jadi biasanya kita akan menggunakan Google Form, teman-teman. Nah, jadi untuk judulnya ini bisa diisi sesuai kebutuhan juga. Aku akan coba contohkan. Misalkan aku akan membuat judulnya menjadi assignment matematika pertemuan 3. Kemudian untuk petunjuknya ini bisa diisi atau tidak karena ada tulisan opsional. Jadi kalau mau diisi juga boleh, tidak diisi juga boleh. Ini aku akan coba isi. Misalkan untuk petunjuknya aku akan menggunakan kalimat seperti ini: kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Nah, kemudian sama ya seperti yang di forum pengumuman tadi, ada fitur bold, italic, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini juga di sebelah kanan ada fitur untuk mengatur nilai-nilai siswanya nanti. Jadi untuk di poin ini kita bisa memilih total dari jawaban benar siswa itu jumlahnya akan ada berapa. Ini misalkan aku akan memakai 100, tapi kalau misalkan teman-teman tidak memakai angka 100, misalkan hanya mau 75 atau 50, itu juga boleh. Atau bahkan kalau tidak ada poin, tidak pakai sistem poin juga boleh. Kemudian untuk tenggatnya ini bisa dipilih juga sesuai deadline yang teman-teman berikan kepada murid dan siswa. Tapi di sini aku akan coba tidak memakai batas waktu, dan untuk topiknya ini juga opsional. Kalau misalkan buat topik ini nanti akan menyesuaikan juga sama mata pelajaran yang teman-teman buat. Tapi di sini aku akan tidak memakai topik ya. Kemudian di sini juga ada fitur untuk mengecek plagiarisme
dari tugasnya teman-teman yang dikumpulkan di classroom ini nanti. Seperti itu. Nah, kemudian aku akan langsung mencontohkan cara membuat Google Form-nya untuk di classroom kali ini. Jadi langsung dipencet aja blank quiz. Nah, jadi di sini kita akan langsung diarahkan untuk membuat soal di Google Form yang baru. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang familiar dengan penggunaan Google Form ini, tapi aku akan tetap contohkan. Jadi misalkan untuk judulnya tadi misalkan judulnya akan aku buat seperti ini. Kalau mau pakai bold juga bisa. Untuk deskripsi formulir ini opsional, jadi boleh diisi atau boleh tidak diisi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke section selanjutnya, yaitu di sini aku mau langsung menuju ke soal yang akan diberikan. Jadi karena ini soalnya pilihan ganda, aku akan langsung tulis soalnya, misalkan 9 dikali 9 sama dengan. Nah, di sini kita bisa langsung kasih jawabannya. Misalkan di sini langsung 81. Kemudian yang lainnya bisa kita kasih juga jawaban yang menjadi pilihan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk karena ini tadi di settingannya itu kita setting bahwa total dari semua jawaban benar itu akan memperoleh 100 poin. Jadi di sini kita bisa memberikan kunci jawaban mana yang benar, karena jawabannya yang ini. Jadi karena aku juga mau cuman bikin 2 soal, jadi di sini aku akan langsung tulis 50 poin. Selesai. Dan kita setting juga wajib diisi supaya teman-teman yang mengerjakan nanti tidak bisa submit kecuali sudah mengisi semua pertanyaan. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung dipilih bagian ini, tambahkan pertanyaan. Bisa langsung ditulis pertanyaan keduanya, misalkan 6 kali 6 sama dengan. Kemudian caranya juga masih sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin di deskripsinya ini aku akan memberikan instruksi seperti yang sudah aku tuliskan di section sebelumnya tadi. Sudah seperti ini tampilannya. Langsung kita ini juga untuk namanya bisa kita ubah
sesuai seperti yang ada di judul ini, atau mau diubah apapun juga boleh. Aku akan samakan. Nah, kalau sudah, kita langsung pencet ke publikasikan. Nanti kalau misalkan sudah ada jawaban dari teman-teman yang mengumpulkan, nanti akan terlihat di sini. Dan untuk memfilternya nanti biasanya akan diarahkan untuk ke Google Spreadsheet ini. Jadi supaya kita bisa dengan gampang ya melihat jawabannya, nanti juga akan terlampir di sini. Kembali lagi ke sini. Langsung kita pencet tugaskan. Nah, nanti akan seperti ini ya, langsung muncul di forum, langsung muncul di section tugas kelas ini. Nanti untuk teman-teman yang hendak mengerjakan juga bisa langsung memencet ini. Di sini kita bisa atur juga untuk tenggat waktunya, seperti yang tadi ya. Kalau misalkan mau ditutup di waktu-waktu tertentu, bisa mengisi di bagian tenggat waktu ini. Seperti itu kurang lebih. Dan di sini ada section orang. Di sini karena pengajarnya saya, jadi hanya saya di sini, dan kemudian nanti daftar siswa yang masuk akan muncul di sini juga. Kemudian untuk seksi nilai ini nanti bisa dibuat sesuai kebutuhan nilai yang akan teman-teman berikan kepada murid-murid. Jadi di sini bisa langsung meng-setting, nanti hasilnya juga bisa dari tugas kelas maupun forum diskusi. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan dari aku terkait tutorial penggunaan Google Classroom sebagai seorang pengajar. Oke, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait salah satu SIMAS yang ada di kampus aku, Universitas Negeri Malang, yaitu Siakat. Mungkin langsung aja kita masuk ke webnya. Jadi karena sekarang fitur Siakat di UM itu baru, jadi kalau kita ngetik di barnya ini Siakat UM, yang paling atas itu nanti keluarnya bakal get UM. Nah, biasanya aku ngakalinya pakai langsung ketik di search bar yang sebelah sini. Jadi langsung kita ketik aja siakat.um.ac.id. Nah, nanti akan langsung masuk ke dashboard profil mahasiswa. Ini biasanya sebelumnya kalau belum pernah login itu bakal ada konfirmasi gitu. Kayak kita masukin username alias NIM kita di kampus dan password Siakat kita. Nanti kalau udah langsung displaynya bakal kayak gini. Nah, yang pertama ini ada dashboard. Jadi di sini ada profil atau identitas kita sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Ada NIM, terus program studi, fakultas, dosen PA, kemudian jalur masuk, serta angkatan berapanya.
Kemudian yang di sebelah kanan ini ada beberapa informasi terkait batas masa studi, kemudian pembayaran UKT, status mahasiswa, kemudian jumlah SKS, IP yang sudah dicapai, serta pengisian evaluasi PBM semester sebelumnya. Kemudian scroll ke bawah, di bagian bawah kanan ini ada perkembangan studi. Karena aku sekarang sudah melewati beberapa semester, jadi di sini grafiknya ini mengikuti sesuai hasil IP di setiap semesternya. Kemudian di Siakat ini juga memiliki beberapa fitur ya. Ada terkait administrasi, akademik, ekstrakurikuler, merdeka belajar, tugas akhir, wisuda, manajemen, serta dokumen. Nah, mungkin aku akan menjelaskan satu persatu dulu, mulai dari yang atas, yaitu riwayat layanan administrasi. Nah, di sini itu biasanya akan digunakan ketika seorang mahasiswa hendak mengajukan seperti penurunan UKT atau layanan administrasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada riwayat keuangan. Jadi di sini akan ada riwayat keuangan atau UKT kita selama sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Jadi di sini akan ada rincian nominal pembayaran UKT selama semester yang sudah kita tempuh, dan di sini juga ada rincian tanggal pembayaran serta pembayaran yang dilakukan itu melalui apa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke riwayat registrasi. Jadi di sini setelah pembayaran UKT kita akan mendapatkan status aktif baru. Jadi di sini akan ada muncul tanggal registrasinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di bagian akademik ada kurikulum. Jadi di sini akan ada beberapa mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa program studi tersebut. Dan di sini juga ada keterangan jumlah SKS yang wajib ditempuh berapa, kemudian yang pilihan berapa, yang harus diselesaikan berapa, serta capaian kita selama semester yang sudah ditempuh. Kemudian selanjutnya ada jadwal kuliah. Nah, di sini biasanya jadwal kuliah itu digunakan untuk saat warka RS. Jadi saat kita memilih mata kuliah itu kita akan menggunakan jadwal kuliah untuk mengambil mata kuliah yang sudah dijadwalkan. Kemudian selanjutnya ada hasil studi semester. Jadi di sini akan ada hasil studi kita dari semester sebelumnya. Di sini capaiannya ada berapa SKS dan IP yang kita dapat itu berapa di semester tersebut. Di sini juga ada rincian nilainya juga dari mata kuliah yang kita tempuh di semester tersebut. Kemudian selanjutnya untuk daftar hasil studi ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya tadi, namun ini lebih ke rincian mulai dari semester pertama sampai semester terakhir yang kita tempuh. Jadi di sini sudah ada dari semester 1, semester 2 hingga semester terakhir yang sudah aku tempuh kemarin. Di sini juga ada keterangan jumlah SKS yang sudah kita tempuh, kemudian lulusnya berapa, serta IPK kita sejauh ini berapa. Seperti itu. Kemudian untuk di rencana studi ini biasanya kita gunakan saat hendak warka RS, sama seperti fitur sebelumnya yang di jadwal kuliah. Jadi di sini itu nanti kita akan menambahkan mata kuliah yang hendak kita tempuh di semester ini. Nanti biasanya di sini akan ada tambah mata kuliah atau blok. Jadi di situ nanti akan langsung diarahkan ke jadwal kuliah untuk mengambil kelas mata kuliah yang
hendak kita ambil, seperti itu. Ini contohnya jadwal kuliah yang aku ambil dan aku ampu di semester ini. Kemudian selanjutnya ada semester antara. Jadi semester antara itu semester yang berada di antara semester ganjil ke semester genap. Nah, itu biasanya akan ada pendaftarannya terlebih dahulu ketika kita mau mengikuti semester antara. Dan ini masih abu-abu, masih ditutup karena pendaftarannya sudah masih belum terbuka. Nanti kalau sudah dibuka ketika semester antara biasanya akan warnanya tidak abu-abu. Kemudian yang selanjutnya ada uji kemampuan berbahasa Inggris atau UKBING. Nah, ini salah satu hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi kalau misalkan contohnya ini karena aku sudah mengikuti UKBING dan sudah lulus, jadi di sini akan tertera hasil ujian kita seperti tanggal ujian, kemudian nilai per subtesnya itu berapa, serta skor akhir kita itu berapa. Nanti jika sudah lulus akan ada sertifikat, nanti bisa diunduh di sini sertifikatnya. Dan kalau misalkan belum lulus, nanti di sini akan bertuliskan belum lulus dan bisa mendaftar UKBING untuk mengikuti UKBING sebagai syarat kelulusan atau yudisium. Kemudian kembali lagi ke Siakat. Di sini ada data yudisium, SKPI, dan pengambilan ijazah. Ini baru bisa diakses ketika hendak atau sedang mengurus yudisium dan kelulusan. Karena di sini posisinya aku belum melakukan yudisium, jadi tampilannya akan hanya seperti ini, masih belum bisa diakses. Kemudian selanjutnya terkait ekstrakurikuler. Jadi ini merupakan daftar ekstrakurikuler yang bisa kita ikuti selama di masa perkuliahan. Namun sistem ekstrakurikulernya ini berbeda dengan ekskul-ekskul seperti yang ada di sekolah. Jadi di sini itu kegiatan ekstrakurikulernya berupa kegiatan yang bisa kita lalui melalui beberapa indikator. Jadi di sini contohnya ada indikator perkembangan diri serta aktivitas alamiah. Namun di selain indikator yang aku ambil ini ada banyak indikator lain yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada daftar hasil ekstrakurikuler. Nah, di sini nanti akan ada hasil ekstrakurikuler apa saja yang sudah kita ikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Nah, di sini ada SKE yudisium minimal yang harus ditempuh supaya bisa melakukan yudisium. Kemudian ini di sini ada jumlah capaian SKE yang sudah kita ampu sejauh ini, serta ini SKE yang wajib dicapai. Kemudian selanjutnya ini ada terkait Merdeka Belajar, jurnal harian ini. Nah, ini karena aku bukan peserta Merdeka Belajar, jadi aku tidak bisa mengakses laman tersebut. Kemudian di tugas akhir ini ada riwayat bimbingan. Nah, biasanya ini kalau sudah melakukan bimbingan terkait tugas akhir dengan dosen pembimbing, nanti akan ada datanya. Seperti berapa kali kita melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 1 atau 2 atau 3. Nanti biasanya akan ada datanya di sini. Kemudian yang selanjutnya ini ada terkait pendaftaran wisuda, sama seperti yang sebelumnya karena belum melakukan yudisium jadi masih belum bisa mengakses. Kemudian ini ada manajemen terkait catatan aktivitas.
Nah, di sini akan, tercatat aktivitas apa saja yang sudah kita, lakukan, misalkan, seperti barusan, melihat catatan aktivitas, kemudian, melihat dashboard, melihat wisuda. Nah, itu semuanya akan tercatat di sini dan bisa diakses di sini untuk data lebih lanjutnya, keseluruhan datanya. Dan kemudian yang terakhir ada, dokumen, ini penentuan beban studi. Namun ini biasanya tidak bisa diakses, jadi mungkin tidak akan aku jelaskan di sini. Mungkin itu saja dari aku terkait penjelasan sistem informasi akademik atau yang bisa disebut dengan SIAKAD di Universitas Negeri Malang. Mungkin sekian dari aku. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan terkait integrasi antara LMS dan SIMAS yang terdapat pada video barusan. Nah, pada video ini LMS yang digunakan adalah Google Classroom. Kemudian untuk SIMAS-nya sendiri menggunakan sistem SIAKAD oleh Universitas Negeri Malang. Nah, secara konsep, integrasi antara LMS dan SIMAS ini memungkinkan terdapatnya pertukaran data akademik, baik itu secara otomatis maupun terpusat. Yang pertama, yaitu data-data mahasiswa seperti nama, kemudian NIM, itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kelas di sistem LMS. Nah, dengan demikian dosen tidak perlu menambahkan mahasiswa secara manual ke dalam Google Classroom karena data-data tersebut sudah terdapat di sistem SIAKAD atau SIMAS itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait nilai yang diperoleh mahasiswa dari aktivitas di LMS atau Google Classroom seperti tugas, kuis, maupun ujian itu dapat diinput atau disinkronkan ke dalam SIMAS. Nah, hal ini itu memudahkan dosen dalam melakukan rekapitulasi nilai akhir mahasiswa karena seluruh datanya itu sudah terpusat ke dalam satu sistem akademik. Kemudian yang ketiga, integrasi antara LMS dan SIMAS ini memberikan manfaat berupa dapat meningkatkan efisiensi saat pengelolaan data, kemudian mengurangi kesalahan input manual, serta dapat mempermudah monitoring perkembangan akademik mahasiswa. Dengan adanya integrasi ini, proses pembelajaran dan administrasi akademik dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi dalam satu sistem.